Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Muhammad Adimas Firdaus Putra alias Resbob akhirnya ditangkap polisi di Semarang atas dugaan ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan Viking. Informasi lainnya pemirsa, oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi dilaporkan ditangkap kepolisian terkait dugaan kasus pelelangan kendaraan dinas. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menanggapi desakan penetapan status darurat nasional atas banjir dan longsor di Sumatera. Ia menyatakan kondisi sudah terkendali dan menegaskan pemerintah terus memantau situasi di lapangan. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait desakan penetapan status darurat bencana nasional. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih mampu mengendalikan dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin 15 Desember 2025. Dalam rapat kabinet itu, ia menyinggung banyak pihak yang teriak-teriak meminta agar bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Prabowo memastikan situasi bencana di 3 provinsi masih terkendali. Ia memastikan pemerintah telah mengirim kekuatan penuh untuk menangani bencana. Saat ini pemerintah juga sudah mulai menyusun proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Nantinya, Prabowo akan membentuk satgas atau badan khusus untuk mengurus pemulihan pasca bencana. Pembangunan sebanyak 2.000 hunian tetap akan mulai dibangun dan ia meminta Menteri Perumahan agar bisa langsung dibangun. Prabowo juga memastikan APBN mampu untuk membiayai seluruh pemulihan. Hal itu berkat dari efisiensi yang dilakukan pemerintahannya sejak awal tahun. Kepala negara itu menegaskan bahwa negara hadir secara nyata melalui pengerahan besar-besaran aparat dan alutsista. Sebanyak 50.000 personel TNI dan Polri dikerahkan ke lokasi bencana untuk melakukan penanganan. Operasi lapangan tersebut didukung lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang beroperasi setiap hari dari berbagai titik. Prabowo menambahkan bahwa seluruh kementerian terkait terus berada di lapangan, termasuk Kementerian PU, PLN, Kementerian Kesehatan, serta BMKG yang terus memberikan peringatan dini terkait dinamika cuaca ekstrim di kawasan. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan
milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Mendagri Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari permintaan Pemprov Aceh kepada PBB terkait penanganan banjir dan longsor. Diketahui pemerintah Provinsi Aceh sebelumnya telah menyurati UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi langkah pemerintah Provinsi Aceh yang menyurati 2 lembaga PBB. Tito mengaku belum mengetahui soal permintaan bantuan yang diajukan Aceh ke 2 lembaga tersebut. Oleh sebab itu, mantan Kapolri tersebut mengungkapkan akan mempelajari permintaan pemerintah Provinsi Aceh ke PBB. Sebagai informasi, pemerintah Provinsi Aceh menyurati 2 lembaga resmi PBB, yaitu UNDP dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA menilai situasi di daerahnya sudah menunjukkan kompleksitas persoalan yang membuka dukungan besar dari pemerintah pusat maupun komunitas internasional. Ia mengungkapkan sekitar 77 lembaga dengan mengikut sertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari organisasi non-pemerintah lokal, nasional maupun internasional. Muhammad MTA berharap kehadiran lembaga dan relawan tersebut dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung. Ia juga menyebut Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem sangat berterima kasih kepada pihak yang membantu Aceh. Sebelumnya banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara pada akhir November 2025. Kejadian tersebut memakan banyak korban jiwa.
Oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin Jambi dilaporkan ditangkap oleh kepolisian terkait dugaan kasus pelelangan kendaraan dinas. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Jawa Tengah setelah sebelumnya melarikan diri usai ditetapkan sebagai tersangka. Satuan Reserse Kriminal Polres Merangin Jambi dengan bantuan Polres Surakarta berhasil menangkap seorang pelaku berinisial A terkait dugaan kasus penipuan pelelangan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin Jambi. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa pelaku ditangkap di salah satu apartemen di wilayah Surakarta, Jawa Tengah setelah sebelumnya melarikan diri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pelaku diketahui merupakan oknum kepala bidang di salah satu dinas di Kabupaten Merangin, Jambi. Polisi menduga pelaku menawarkan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Merangin seolah-olah dilelang secara resmi sehingga para korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dalam proses penggerebekan dan penangkapan, petugas menemukan pelaku sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut ditemukan di dalam apartemen tempat pelaku bersembunyi. Saat ini, pelaku telah diterbangkan ke Polres Merangin Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian menyatakan masih melakukan pengembangan kasus guna memastikan kemungkinan adanya pelaku lain serta menelusuri potensi korban tambahan dalam perkara tersebut. Jadi untuk perkara terhadap pelaku atas nama A itu merupakan tindak pidana penipuan lelang aset milik Pemda Kabupaten Merangin, di mana modus pelaku melakukan penipuan itu menawarkan kendaraan dinas dari Pemda Merangin seolah-olah kendaraan tersebut akan dilaksanakan lelang. Namun setelah ditanya dan faktanya bahwa lelang tersebut tidak termasuk ataupun korban tidak masuk dalam daftar lelang. Kenapa kami kesini nyari kamu? Kenapa? Karena uangnya kenapa? Karena kamu melakukan penipuan, ya. Merangin, terus akan membawa kamu kembali ke Merangin. Hubungan kamu sudah 3 panggilan saksi tidak datang, ya. Yang manut, yang kemudian menurut dan akan melakukan pemeriksaan sekitar. Sah, surat sah. Ini Ambon. Apa jabatan kamu? Hah? Kepala bidang aset. Merangin, terus akan membawa kamu kembali ke Merangin. Hubungan kamu sudah 3 panggilan saksi tidak datang, ya. Yang manut, yang kemudian menurut dan akan melakukan pemeriksaan sekitar. Sah, surat sah. Ini Ambon. Apa jabatan kamu? Hah? Kepala bidang aset. Merangin, terus akan membawa kamu kembali ke Merangin.
Pakar telematika Roy Suryo mengaku terkejut saat melihat LP yang ditampilkan Polda Metro Jaya dalam gelar perkara khusus kasus dugaan fitnah ijazah Joko Widodo. Roy menyebut baru mengetahui bahwa laporan tersebut diajukan langsung oleh Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo bersama sejumlah pihak menjalani gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi di Polda Metro Jaya Senin 15 Desember. Usai agenda tersebut, Roy mengaku terkejut setelah melihat langsung laporan polisi yang ditampilkan penyidik. Menurut Roy, dari dokumen laporan polisi yang diperlihatkan, terungkap bahwa pelapor dalam perkara ijazah palsu tersebut adalah Joko Widodo sendiri. Ia menilai hal itu bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi sebelumnya yang menyebut hanya melaporkan peristiwa, bukan orang maupun pasal tertentu. Roy menyebut dalam laporan polisi atas nama Joko Widodo tercantum 6 pasal yang dilaporkan. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, serta pasal 32 dan pasal 35. Ia menegaskan ke-6 pasal itu secara jelas tertulis dilaporkan oleh Jokowi. Roy Suryo mengatakan tindakan yang dilakukan Jokowi jahat. Bahkan ia menyebut Jokowi kamu itu jahat banget. Seperti dialog dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2. Dalam gelar perkara khusus, Roy Suryo dan rekan-rekannya juga mengaku diperlihatkan ijazah Jokowi versi analog oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Namun demikian, Roy menegaskan pihaknya tetap pada kesimpulan awal bahwa dokumen tersebut palsu. Roy menyatakan keyakinannya tidak berubah, bahkan setelah ditunjukkan ijazah yang diklaim sebagai dokumen asli. Ia mengaku menilai kondisi fisik ijazah tersebut tampak terlalu baru untuk dokumen yang seharusnya diterbitkan lebih dari 40 tahun lalu pada era 1980-an. Klaim itu didasarkan pada pengalamannya yang sejak lama terbiasa dengan dokumentasi dan foto analog. Selain mempertanyakan kondisi kertas, Roy dan timnya juga menyoroti sejumlah aspek lain termasuk logo Universitas Gadjah Mada yang tercantum dalam ijazah. Serta fakta bahwa mereka hanya diperbolehkan melihat dokumen tanpa menyentuh atau memeriksanya secara langsung. Meski telah mengikuti gelar perkara khusus dan diperlihatkan dokumen yang diklaim sebagai ijazah asli, Roy Suryo dan kawan-kawan menyatakan tetap tidak puas dan bersikukuh menyebut ijazah tersebut palsu. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna dan menerima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad.
Keduanya diketahui membahas stabilitas ekonomi menjelang akhir tahun serta perkembangan pemulihan bencana di wilayah utara Sumatera. Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 15 Desember. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menuturkan, pertemuan itu membahas perkembangan stabilitas ekonomi nasional menjelang akhir tahun. Serta berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo dan Dasko juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah terdampak di Pulau Sumatera. Pembahasan difokuskan pada upaya percepatan rehabilitasi dan penyaluran bantuan agar berjalan efektif serta terkoordinasi dengan baik. Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah bersama DPR RI dalam menjaga stabilitas nasional. Serta memastikan kehadiran negara secara nyata dalam merespon tantangan ekonomi dan kemanusiaan, khususnya masyarakat yang terdampak bencana. Sebagai informasi, ini bukan pertemuan pertama antara Presiden Prabowo dan Dasko. Sebelumnya, kedua tokoh tersebut juga melakukan pertemuan di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 22 November. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai persoalan hukum di tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan memanggil dan menjalankan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kholil. Kuasa hukum Yakut Melissa Anggraini memastikan kliennya akan memenuhi panggilan penyidik KPK.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Holil Qaumas pada Selasa 16 Desember. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut, pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana terkait dugaan korupsi kuota haji. Budi mengaku yakin bahwa Yakut akan menghadiri panggilan KPK. Sementara itu, kuasa hukum Yakut Melisa Anggraini memastikan kliennya menghadiri agenda pemeriksaan di KPK hari ini. Diketahui ini merupakan jadwal kedua Yakut diperiksa. Ia sebelumnya diperiksa pada Senin 1 September 2025. Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK terkait pembagian tambahan 20.000 jemaah untuk kuota haji 2024 atau saat Yakut menjabat sebagai Menteri Agama. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrian jemaah haji reguler Indonesia yang biasanya mencapai 20 tahun bahkan lebih. Namun kuota tambahan tersebut malah dibagi rata, yakni 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler. Muhammad Adimas Firdaus Putra alias Resbob akhirnya ditangkap polisi di Semarang atas dugaan ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan Viking. Ia dijerat pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.
Muhammad Adimas Firdaus Putra yang dikenal dengan nama Resbob ditangkap polisi di Semarang atas dugaan pelanggaran UU ITE terkait ujaran kebencian berbasis suku. Konten live streaming yang dibuat Resbob dinilai menghina suku Sunda dan kelompok supporter Persib sehingga ia terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Penangkapan dilakukan oleh Ditreskrim Suspolda Jawa Barat pada 15 Desember 2025 setelah pernyataan Resbob memicu kegaduhan publik. Polisi menetapkan Resbob sebagai tersangka karena menyebarkan informasi elektronik yang mengandung kebencian berdasarkan unsur suku. Dalam siaran langsungnya, Resbob diduga secara sadar menyampaikan muatan sara yang menargetkan masyarakat Sunda. Direktur Ditresiber Polda Jabar mengungkapkan bahwa Resbob sempat berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya diamankan di Semarang. Konten provokatif yang disiarkan Resbob dianggap menghasut permusuhan antara kelompok berbasis etnis. Atas perbuatannya, Resbob dijerat pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana 6 tahun. Penyidik menyebut ujaran kebencian tersebut juga menyasar komunitas Viking Persib Club. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan cepat oleh kepolisian. Video live yang beredar dinilai memenuhi unsur larangan penyebaran kebencian sebagaimana diatur dalam UU ITE. Setelah diketahui berpindah dari Surabaya hingga Surakarta, aparat akhirnya berhasil menangkap Resbob. Ucapan Resbob memicu kemarahan publik, khususnya warga Sunda, hingga berujung pada proses hukum pidana. Yang mana ada konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan menunjukkan bertemu salah satu suku yang ada di Indonesia. Kita sudah melakukan pencarian dari kemarin sudah ada laporan yang bersangkutan kebetulan berpindah-pindah kota dari Surabaya kemudian ke Surakarta, dan terakhir kita tangkap di Semarang. Untuk pasal yang diterapkan, yaitu pasal 28 ayat 2, yaitu setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak mempengaruhi orang sehingga menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, termasuk suku. Itu suku Sunda. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok masyarakat atau ormas masyarakat Sunda yang sudah menunjukkan kontribusi kita sehingga kita bisa menuntas kasus ini. Waktu yang membantu kerja berpindah-pindah ke lokasi. Nanti kita dalami. Kalau di dalam kasusnya ada 2 orang lagi yang kita periksa.
masih kita dalami, karena dalam pembuatan video itu tidak dilakukan sendiri. Jadi ada dua orang yang membantu ya. Ada 2 orang yang membantu, masih kita dalami, itu kita lakukan pemeriksaan. Sekarang Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.